Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kang Sam TV. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal-soal ke-NU-an untuk kelas 9, yaitu latihan penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 9. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A atau B atau C atau D pada lembar jawaban yang tersedia. Nomor 1, jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela merupakan pengertian dari A. Sunnah, B. Bid'ah, C. Watak, D. Akhlak. Jawabannya adalah A. Sunnah. Sunnah pengertiannya adalah jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela, itu adalah pengertian dari sunnah. Nomor 2, sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan merupakan pengertian sunnah menurut A. Syar'i, B. Bahasa, C. Etimologi, D. Ilmuwan. Jawabannya apa? Ya, A. Syar'i. Nomor 3, mendirikan TPQ atau Madin merupakan sesuatu yang dianggap bid'ah. A. Sayyi'ah, B. Muharramah, C. Mandubah, D. Wajibah. Mendirikan taman pendidikan Quran atau madrasah diniyah itu dianggap bid'ah apa? Ya, C. Mandubah, sunnah. Nomor 4, melaksanakan sholat duha, sholat tarawih berjamaah merupakan amalan A. Wajib, B. Sunnah, C. Bid'ah, D. Makruh. Jawabannya apa? Ya, B. Sunnah. Melakukan atau melaksanakan sholat duha, sholat tarawih berjamaah merupakan amalan sunnah. Nomor 5, pengertian bid'ah menurut bahasa adalah A. Menciptakan hal baru yang tidak ada di masa Nabi, B. Membuat sesuatu tanpa contoh, C. Melakukan inovasi terhadap makhluk, D. Membuat kreasi tentang agama. Jawabannya apa? Pengertian bid'ah menurut bahasa. Ya, jawabannya adalah A. Menciptakan hal baru yang tidak ada di masa Nabi. Nomor 6, membuat kapal terbang untuk pemberangkatan haji termasuk bid'ah apa? A. Bid'ah, B. Bid'ah hasanah, C. Sunnah, D. Mubah. Jawabannya adalah B. Bid'ah hasanah. Nomor 7, sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad dalam bidang agama disebut A. Ru'yah, B. Sunnah, C. Makruh, D. Bid'ah. Jawabannya apa? Ya, D. Bid'ah. Nomor 8, seorang ulama yang menjelaskan tentang pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah adalah A. Imam Syafi'i, B. Imam Hanafi, C. Imam Hambali, D. Imam Maliki. Ulama yang membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah adalah ya A. Imam Syafi'i. Nomor 9, sunnah menjadi sumber hukum Islam setelah apa? A. Al-Hadis, B. Al-Quran, C. Zabur, D. Injil. Sunnah menjadi sumber hukum Islam setelah ya Al-Quranul Karim. B. Nomor 10, mengkafirkan seseorang tanpa dasar, menyamakan Allah dengan makhluknya merupakan bid'ah apa?
A. Wajibah, B. Hasanah, C. Dolalah, D. Mandubah. Apa jawabannya? Ya, D. Dolalah. Nomor 11, mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih merupakan pekerjaan yang bid'ah, yaitu bid'ah A. Muharramah, B. Mahmudah, C. Makruhah, D. Mubahah. Jawabannya apa? Ya, B. Mahmudah. Bagus. 12, belajar dalil-dalil ilmu kalam atau ilmu akidah untuk membantah argumentasi ahli bid'ah merupakan perbuatan bid'ah, yaitu bid'ah apa? A. Wajibah, B. Mubahah, C. Muharramah, D. Sayyi'ah. Jawabannya apa? Ya, A. Wajibah. 13, azan dan iqomah dalam salat hukumnya apa? A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh. Ya, B. Sunnah. 14, gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU disebut A. Mabadi'u khairu ummah, B. Al-amanah wal wafa bil ahdi, C. Salafus soleh, D. Uswatun hasanah. Jawabannya apa? Ya, Mabadi'u khairu ummah, yaitu gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU. Nomor 15, tujuan pokok ziarah kubur adalah A. Meminta sesuatu pada ahli kubur yang diziarahi, B. Menabur bunga sebanyak mungkin, C. Mendoakan ahli kubur yang diziarahi, dan D. Meratapi mayat yang dikubur. Tujuan pokok ziarah kubur yaitu ya, C. Mendoakan ahli kubur yang diziarahi adalah tujuan pokok dari amalan ziarah kubur. Nomor 16, membaca doa talqin untuk orang yang telah meninggal dunia. Hukumnya apa? A. Haram, B. Makruh, C. Sunnah, D. Mubah. Talqin hukumnya C. Sunnah. Nomor 17, secara garis besar bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah A. Hasanah dan mandubah, B. Sayyi'ah dan mubahah, C. Hasanah dan sayyi'ah, D. Hasanah dan wajibah. Jawabannya adalah C. Hasanah dan sayyi'ah. Hasanah itu bagus, sayyi'ah itu jelek. 18, at-ta'awun merupakan salah satu butir mabadi'u khairu ummah yang diambil dari Al-Quran surat A. Al-Ma'idah ayat 2, B. Al-Baqarah ayat 2, C. Ali Imran ayat 12, D. Al-Ma'idah ayat 5. Jawabannya adalah ya, A. Al-Ma'idah ayat 2. Nomor 19, perhatikan matan hadis berikut ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau diartikan ya, innama bu'istu, sesungguhnya saya diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Hadis tersebut menjelaskan tentang diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk A. Memajukan umat, B. Menyempurnakan akhlak, C. Mendidik umat manusia, dan D. Menyempurnakan akal umat. Jawabannya adalah B. Menyempurnakan akhlak. 20, perhatikan kalimat berikut ini. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kalimat tersebut merupakan A. Uluk salam untuk orang di rumah, B. Uluk salam untuk orang di luar, C. Uluk salam untuk ahli kubur,
dan D. uluk salam untuk orang yang di masjid. Jawabannya adalah C. uluk salam untuk ahli kubur. Ketika kita memasuki kuburan, kita disunahkan mengucapkan salam assalamualaikum li ahlil kubur. Nomor 21, di bawah ini merupakan ciri-ciri sunnah kecuali A. ada dalilnya di dalam Al-Quran, hadis, ijma' atau asar. B. dilakukan atau dilestarikan oleh sahabat dan tabi'in. C. dibukukan di dalam kitab-kitab para imam mujtahid. D. tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jawabannya adalah D, karena pengecualian ya. Nomor 22, ziarah ke kuburan orang non-muslim untuk mendoakan agar diampuni dosanya, hukumnya apa? A. makruh, B. sunnah, C. wajibah. A. makruh, B. sunnah, C. wajib, D. haram. Ya, D. haram. 23, sunnah adalah segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Hal ini pengertian sunnah menurut apa? A. menurut fuqaha, B. ahli usul fikih, C. ahli tafsir, dan D. ahli hadis. Jawabannya adalah B. ahli usul fikih. 24, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah pertama kali dilaksanakan oleh A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, dan D. Utsman bin Affan. Jawabannya apa? Pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Nomor 25, berikut ini adalah ciri-ciri bid'ah kecuali A. tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan asar. B. tidak dilestarikan oleh sahabat dan tabi'in. C. tidak dibukukan oleh imam mujtahid. D. tidak menyesatkan umat manusia. Jawabannya adalah D. tidak menyesatkan umat manusia. 26, naik sepeda motor, naik pesawat, naik kereta api termasuk perbuatan bid'ah apa? A. wajibah, B. dolalah, C. muharramah, D. mandubah. Wajibah itu wajib, dolalah itu tersesat, jelek, C. muharramah itu haram, D. mandubah itu sunnah. Apa? Ya, D. mandubah. 27, orang yang memberikan sedekah yang pahalanya untuk orang yang sudah meninggal hukumnya apa? A. sunnah, B. wajib, D. makruh, C. makruh, D. haram. Jawabannya adalah A. sunnah. 28, tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong merupakan pengertian dari sikap A. syaja'ah, B. ta'awun, C. toleran, D. tasamuh. Jawabannya apa? Ya, B. ta'awun. Tolong menolong. Ta'awun artinya tolong menolong. Syaja'ah itu berani, toleran. Tasamuh itu artinya adalah toleran. Tasamuh, toleransi. 29, memiliki keberanian dalam memberantas kebatilan merupakan sikap yang positif. Sikap berani arti dari A. at-ta'awun, B. al-adalah, C. asy-syaja'ah, D. al-qanaah. Jawabannya apa? Ya, C. asy-syaja'ah. At-ta'awun itu artinya tolong menolong, B. al-adalah itu adil, C. as-syaja'ah itu berani, D. al-qanaah itu menerima lapang dada.
menerima padanya. 30. Bid'ah meliputi segala perbuatan yang diadakan A. Setelah Rasulullah wafat, B. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, C. Semasa Rasul masih hidup, D. Semasa Khulafaur Rasyidin. Jawabannya apa? Bid'ah meliputi segala perbuatan yang diadakan ya A. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nomor 31. Mabadi'u khairu ummah menurut bahasa berarti A. Prinsip dasar umat yang paling menang, B. Dasar-dasar umat tertua, C. Dasar-dasar umat terkuat, D. Prinsip-prinsip umat terbaik. Jawabannya adalah D. Mabadi itu prinsip-prinsip, khairu terbaik, umat. Prinsip-prinsip umat terbaik. 32. Mabadi'u khairu ummah merupakan sebuah gagasan tokoh NU Nahdlatul Ulama, yaitu jadi Mabadi' khairu ummah merupakan sebuah gagasan dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu A. Kiai Haji Hasyim, B. Kiai Haji Alwi, C. Kiai Haji Zainuddin MZ, D. Kiai Haji Mahfud Siddiq. Jawabannya adalah D. Kiai Haji Mahfud Siddiq. 33. Mabadi'u khairu ummah memiliki butir-butir yang berjumlah A5, B4, C6, D7. Jumlahnya ada A5. Nomor 34. Mabadi'u khairu ummah pada awalnya hanya memiliki 3 butir, yaitu A. As-sidqu, al-amanah, dan al-adalah, B. As-sidqu, at-ta'awun, dan al-adalah, C. As-sidqu, al-amanah, dan at-ta'awun, D. Al-istiqomah, al-amanah, dan al-adalah. Jawabannya adalah C. As-sidqu, al-amanah, dan at-ta'awun. Nomor 35. Penambahan 2 butir Mabadi'u khairu ummah dilakukan pada saat kongres di A. Lampung, B. Surabaya, C. Palembang, D. Jakarta. Jawabannya adalah A. Di Lampung. Nomor 36. Bersikap ya Allah. Nomor 36. Bersikap objektif dalam mengambil keputusan dan tidak berat sebelah, tidak hanya menuntut hak tetapi juga melaksanakan kewajiban. Merupakan cerminan Mabadi'u khairu ummah butir apa? A. Al-adalah, B. Al-amanah, C. At-ta'awun, D. Al-istiqomah. Jawabannya adalah ya al-adalah, adil. Nomor 37. Bimbingan kalimat thayyibah atau kalimat syahadat untuk orang muslim yang telah tampak tanda-tanda akan meninggal atau yang baru dikubur merupakan pengertian dari A-ziarah, B. talqin, C. tahlil, D. tahsin. Jadi bimbingan kalimat thayyibah pada orang yang mau meninggal atau orang yang sudah dikubur itu pengertian dari apa? Ya, talqin. B. Nomor 38. Memperingati mayit pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 atau tahunan. Hukumnya A. Haram, B. Wajib, C. Sunnah, D. Makruh. Jawabannya adalah C. Sunnah. 39. Hikmah ziarah kubur adalah A. Agar selalu ingat saudaranya, B. Agar selalu menyenangkan si mayit, C. Terhibur hatinya, D. Mengingatkan kepada kematian. Hikmah
ziarah kubur. Yaitu apa? Ya, D. Mengingatkan kepada kematian. Nomor 40. Di bawah ini termasuk tata cara dalam berziarah kubur, kecuali A. Menghadap ke arah muka mayit, B. Berwudu terlebih dahulu, C. Memberi salam dan mendoakan, D. Duduk di atas pusara atau nisan. Jawaban adalah D. Duduk di atas pusara atau nisan. Sekarang yang Romawi 2. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Jelaskan arti dari sunnah dan bid'ah menurut bahasa dan istilah. Jadi jelaskan arti dari sunnah dan bid'ah menurut bahasa dan istilah. Kita jawab ya. Nomor 1 kita jawab sunnah dulu. Sunnah menurut bahasa jalan atau perilaku baik terpuji maupun tercela. Sekarang menurut istilah atau syar'i, istilah sunnah menurut istilah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah menurut bahasa jalan atau perilaku baik, terpuji maupun tercela. Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau perilaku baik, terpuji maupun tercela. Jadi perilakunya baik terpuji maupun tercela. Menurut istilah, sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan. Sekarang yang bid'ah. Menurut bahasa dulu, menurut bahasa. Menciptakan sesuatu. Bid'ah menurut bahasa adalah menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh sebelumnya. Didahului contoh sebelumnya, baik hal terpuji atau tercela. Jadi bid'ah menurut bahasa adalah menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh sebelumnya, baik hal terpuji atau hal tercela. Sekarang menurut istilah bid'ah, menurut istilah yaitu hal baru yang tidak diamalkan oleh
sahabat, koma tabiin, dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Jadi bid'ah menurut istilah adalah hal baru yang tidak diamalkan oleh sahabat, tabi'in, dan tidak berdasarkan dalil syar'i. Sekarang soal nomor 2. Apa pengertian mabadi'u khairu ummah, dan sebutkan butir-butirnya. Kita jawab nomor 2, pengertian mabadi'u khairu ummah dan butir-butirnya. Jadi mabadi'u khairu ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar. Jadi mabadi'u khairu ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar. Sekarang butir-butir mabadi khairu ummah. Butir-butirnya mabadi'u khairu ummah. Apa saja? A. Adalah atau adil. B. As-sidqu. Ini adil. As-sidqu artinya jujur. C. Al-amanah. Amanah. Wal wafa bil ahdi. Al-amanah wal wafa bil ahdi artinya amanah dan memenuhi janji. Amanah itu amanah, wal itu dan wafa memenuhi bil ahdi dengan janji. Yang D, at-ta'awun artinya tolong menolong. Yang E, al-istiqomah artinya konsisten. Itu jawaban nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Salinlah hadis riwayat Imam Muslim berikut di bawah ini dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang bergaris bawah. Jadi kata yang bergaris bawah diminta untuk diterjemahkan, dan hadis ini kita tulis kembali dan kita harokati. An Abi Hurairah
anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala ida mata al insanu ing qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Ini tidak perlu ya. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulahu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida mata al insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Kalau kita artikan, karena ini perintahnya yang diartikan yang bergaris bawah. Sodakotin jariyatin. Yang pertama sodakoh jariyah. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Kalau kita artikan secara keseluruhan, an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, ida mata ketika telah meninggal al insanu manusia, ketika manusia telah meninggal, ingkotoa telah terputus anhu darinya amaluhu amal-amalnya, perbuatannya, ibadahnya. Ketika manusia telah meninggal, maka telah terputus darinya amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, sodakoh yang mengalir. Au ilmin, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan. Au waladin, atau anak solihin yang soleh, yad'ulah yang mendoakannya. Itu artinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nomor 4, jelaskan pengertian talqin secara bahasa dan istilah, serta tata cara mentalqin terhadap orang Islam. Nomor 4 sekarang. Talqin menurut bahasa adalah mendikte atau mengajar. Menurut istilah, talqin adalah bimbingan, kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu apa sih? La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bimbingan kalimat ikhlas atau la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang diberikan pada seorang muslim yang telah menampakkan
yang telah menampakkan tanda-tanda akan meninggal dunia, atau untuk mayit yang baru dikubur. Itu definisi talqin menurut bahasa adalah mendikte atau mengajar. Menurut istilah, bimbingan kalimat la ilaha illallah atau kalimat ikhlas, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau kalimat syahadat namanya, diberikan pada seorang muslim yang telah menampakkan tanda-tanda akan meninggal dunia, atau untuk mayit yang baru dikubur. Nah, sekarang tata cara mentalkin terhadap seorang muslim. Tata cara mentalkin. 1. Dilakukan dengan suara yang lembut. 2. Tidak mendesak dan memaksa untuk mengucapkan kalimat syahadat. Jadi tata cara mentalkin, kalau orang mau meninggal, kita talqin, kita tuntun kalimat syahadat. Nah, caranya gimana? Dilakukan dengan suara yang lembut. Terus yang kedua, tidak mendesak atau tidak memaksa untuk mengucapkan kalimat syahadat. 3. Jika yang sakit sudah mengucapkan kalimat syahadat, jika yang sakit atau yang mau meninggal sudah mengucapkan kalimat syahadat sekali, maka jangan diulangi. Kalau si sakit, orang yang sakit atau orang yang mau meninggal dunia sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah mengucapkan sekali, maka yang mentalkin tidak perlu mengulangi lagi. Terus tidak dalam bentuk menyuruh. Kita tidak menyuruh, ayo baca, tidak. Tapi kita cukup membimbing saja, la ilaha illallah, di telinga orang yang sakit atau orang yang mau meninggal dunia. Agar apa sih talqin itu? Agar kalimat atau ucapan akhir orang itu adalah la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, barang siapa akhir kalamnya atau akhir ucapannya seseorang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka disunahkan untuk mentalkin kepada orang yang mau meninggal dunia atau mayit yang sudah dikubur atau baru dikubur. Sekarang nomor 5. Dalam Syarah Nawawi ala Muslim juz 4 519 juz 4 halaman 519, menurut ulama bid'ah itu ada 5. Sebutkan. Kita jawab ya. Nomor 5. Bid'ah ada 5. A. Wajibah. B. Mandubah. Wajib, mandubah itu sunnah.
C. Mubahah, mubah. D. Muharramah, haram. E. Makruhah. Macam-macam bid'ah. Yang pertama, wajibah, bid'ah yang wajib. B. Mandubah, yang sunnah. C. Mubahah, yang mubah atau boleh. C. Muharramah atau yang haram. Dan D. Muharramah atau yang haram. D. Muharramah atau yang haram. Dan terakhir E. Yang makruhah atau makruh. Itulah latihan-latihan soal ke-NU-an untuk kelas 9. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.